بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله أن يؤيذنا وإياكم وجميع المسلمين من النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan dan kenikmatan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita berwasiat untuk diri kita pribadi, untuk saudara-saudara kita dan orang-orang yang kita cintai agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang barang siapa diberikan kebahagiaan olehnya, maka tidak ada seorang pun, sekuat apapun dia, yang mampu mengambil kebahagiaan tersebut. Jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana kita ketahui, kita berusaha melewati hidup kita, menjalani hidup kita, berupaya agar kita semakin dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar hanya ada dua tempat kemungkinan kembali, apakah itu surga atau neraka. Maka seorang yang cerdas mengupayakan dirinya, mengkondisikan dirinya agar semakin dekat dengan surganya, dan segala sesuatu menjadi yang kesekian, tidak sebagai skala prioritas. Oleh karenanya, sebagian salaf rahimahumullah, mereka berkata, innallaha qad ja'alal jannata thamanan li anfusikum fala tabi'uha bighairiha. Sebagian salaf mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan harga untuk jiwa kalian, dan harga itu adalah surga. Tidak ada yang pantas sebagai harga atas diri kalian kecuali surga. Maka jangan jual diri kalian dengan sesuatu yang lebih rendah dari surga. Maka kita mengusahakan diri kita agar supaya nyaman dengan ketaatan demi ketaatan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak akan mampu mengelak dari kenyataan bahwasanya hanya ada surga atau neraka sebagai kemungkinan setelah kita mati. Maka seorang yang cerdas juga berupaya memilih amalan-amalan yang memiliki keutamaan besar. Kan sebagaimana kita ketahui, amalan saleh itu banyak, tetapi ada amalan-amalan yang dalam syariat Islam dikategorikan sebagai amalan yang memiliki keutamaan besar. Dan diantaranya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yang dengannya seorang mendapatkan aksesnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang ada padanya kenikmatan yang tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, dan bahkan terbersit di benak siapapun. Setinggi apapun khayalan kita, apa yang ada di surga lebih dari itu.
Sahabat Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, "Ma fil jannah mimma fid dunya laisa laha illa asma." Sungguhnya segala sesuatu yang berada di surga dan namanya ada di dunia ini, maka kesamaannya hanya dalam masalah nama. Apa atau segala sesuatu yang terdapat di surga lebih dan lebih dari khayalan kita. Maka kita mengusahakan amalan-amalan yang memiliki utamaan, yang dengannya kita semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf mereka berkata, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, "Ma min mu'minin lahu abawan fayusbihu wa yumsi wa huwa muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minal jannah." Sahabat Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, tidaklah seorang mukmin yang mana dia memiliki kedua orang tua dan dia senantiasa berbuat baik kepada keduanya, baik di pagi ataupun di petang. Dia senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidaklah seorang mukmin dalam kondisi macam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sebagai balasannya kemudahan demi kemudahan yang dengannya dia bisa masuk surga dari dua pintunya. Maka orang tua kita adalah akses kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan kita terhadap mereka akan mendatangkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita di atas kebaikan, ketaatan, ibadah dan ketakwaan yang tanpa pertolongan dari Allah akan menjadi berat, akan terasa sulit. Sebagian salaf lagi mengatakan, tarkud du'a liwalidaini yadiqul 'aish 'alal walid atau 'alal walad. Tarkud du'a liwalidaini yadiqul 'aish 'alal walad. Siapapun orangnya yang meninggalkan berdoa dengan doa kebaikan untuk kedua orang tuanya akan menjadi sebab yang dengannya Allah memberikan kesempitan hidup pada anak tersebut. Sikap kita meninggalkan doa kebaikan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, tidak tanpa konsekuensi, tidak tanpa implikasi, tidak tanpa efek. Efeknya adalah hilangnya keberkahan dari hidup seorang anak. Maka yang membutuhkan agar seorang hamba baik kepada kedua orang tuanya bukanlah orang tua, tapi anak tersebut. Kita sebagai orang tua mendidik anak kita agar mereka mampu menjadi sosok yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agar hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hidupnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kemudahan demi kemudahan baik di dunia dan di akhirat dalam kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan seorang anak terhadap orang tua, menjadikan birrul walidain amalan yang utama. Yang sedemikian besar keutamaannya sampai Allah Subhanahu wa taala menyandingkannya bersama dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar kalian berbuat bakti kepada kedua orang tua kalian. Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya Allah menjadikan birrul walidain setelah at-tauhid. Allah menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai amalan taat, amalan ibadah setelah seorang hamba mampu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan jihad, bukan juga talabul ilm, bukan juga sedekah, bukan juga haji atau umrah, tapi birrul walidain. Allah menjadikannya setelah tauhidullah, setelah seorang mampu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menjadikan uququl walidain, bersikap durhaka terhadap kedua orang tua, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan atau dengan gestur sekalipun, sebagai sebesar-besarnya dosa setelah kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah kalian kuberitahukan tentang sebesar-besarnya dosa besar? Naam ya Rasulullah.
Saya mendengar apa yang sebesar-besar dosa. Araftu syarra la li syarri. Saya berusaha untuk mengetahui kejelekan, tidak dalam rangka melakukannya, tapi untuk menghindarinya. Seorang mempelajari kejelekan demi kejelekan agar dia bisa mengatasinya atau mengelak darinya atau menghindar. Maka ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian ku beritahukan tentang sebesar-besar dosa besar? Maka para sahabat menjawab, na'am, bala. Maka beliau menyampaikan, al-isyrak billah, dosa terbesar yang tidak ada yang lebih besar dari itu adalah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqak. Anda merendahkan diri Anda, menghinakan diri Anda, menjadikan diri Anda patuh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, dalam keadaan Allah lah yang memberikan engkau kehidupan, Allah yang menciptakanmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yuhyikum thumma yumitukum. Allah lah yang dia menciptakan kalian, kemudian memberikan rezeki kepada kalian, bukan selainnya. Maka sebesar-besar dosa adalah ketika seorang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan dia tahu tidak ada yang menciptakannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa yang kedua setelah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, uququl walidain, durhakanya seorang anak terhadap orang tua, yang bisa terjadi hanya dengan gestur yang merendahkan, atau dengan kerlingan mata, atau dengan ucapan yang menyinggung, atau dengan perbuatan. Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, beliau ditanya oleh seorang, araftu kulla syai'an an birrul walidain, saya mengetahui banyak hal tentang birrul walidain, walakin la a'rif, akan tapi saya tidak tahu makna dari wa qul lahuma qawlan karima, tapi saya tidak tahu apa maksud dari berkatalah kepada kedua orang tua kalian dengan perkataan yang mulia. Maka Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, qaulul abdil mudnim li sayyid al-ghalid al-mutakabbir, perkataan seorang anak terhadap orang tuanya dengan ucapan yang mulia, maksudnya adalah sebagaimana ucapan seorang budak yang bersalah dan tahu kesalahannya di hadapan majikannya yang kasar, merendah, tidak mengangkat suara atau melebihi intonasinya. Maka ini adalah bentuk uququl walidain, ketika seorang di hadapan orang tuanya mengangkat suaranya, atau membanting pintu, atau menunjukkan dengan gesturnya bahwasanya orang tuanya enggak paham, atau diajak bicara dan dia tidak memandang kepada wajah orang tuanya, atau sebagaimana dikatakan oleh salaf rahimahullah, yang maknanya seandainya seorang ayah atau ibu sampai harus berpikir, sampai harus berhati-hati ketika berbicara dengan anaknya, maka anak ini berarti anak durhaka. Ketika seorang ibu harus menjaga perasaan anaknya agar tidak tersinggung dengan ucapannya, maka ini adalah bentuk anak yang durhaka. Sedemikian rupa terakumulasi sampai kemudian seorang ibu atau ayah dia berhati-hati ketika berucap dan berbicara dengan anaknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kita harus menyadari bahwa setiap kebaikan, setiap ketaatan, setiap amal saleh dan ibadah, pihak yang paling diuntungkan dengan ketaatan tersebut, dengan ibadah tersebut, dan kepatuhan tersebut, dan ketakwaan tersebut adalah hamba itu sendiri. Termasuk dalam masalah birrul walidain, bukan orang tua yang diuntungkan, tapi anaklah yang diuntungkan. Oleh karenanya sebagian salaf mengatakan, ma akramal ibad anfusahum bimithli ta'atillah. Tidak ada bentuk yang lebih mewakili
bahwasanya seorang hamba sedang memuliakan dirinya sebagaimana ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa birrul walidain min a'dhamit ta'ah. Dan ketaatan terhadap orang tua, bakti seorang anak terhadap orang tua adalah sebesar-besar ketaatan yang dilakukan oleh seorang anak setelah dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mengusahakan dirinya agar mampu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah ini yaitu berbakti kepada orang tuanya, menjaga lisannya, menjaga amalannya, gesturnya, sikapnya, agar tidak menjadi beban, agar tidak menjadi pemikiran, agar tidak menjadi sumber kesedihan orang tua. Mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kemampuan untuk berbakti kepada orang tua kita, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan para ulama menyebutkan dua hal yang bisa membantu kita untuk mentaati atau berbakti kepada kedua orang tua kita, sebagaimana telah Allah sebutkan dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain anishkur li waliwalidayk wa ilayyal masir. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ini menyebutkan dua faktor yang bisa membantu seorang untuk lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, seorang mengingat akan kebaikan demi kebaikan orang tuanya, kesusahan demi kesusahan orang tuanya, kesulitan demi kesulitan orang tuanya, agar supaya dia menjadi anak yang baik, anak yang sehat. Dia bayangkan kesulitan orang tuanya, ibunya yang mengandung dia selama 9 bulan dan menyusui selama 2 tahun, merawat dia sedari dia menyusui sampai dia bisa berjalan dan seterusnya. Dia berusaha memunculkan, mengingat kembali kebaikan-kebaikan, di mana ayahnya terkadang harus menangis ketika tidak bisa mendapatkan apa yang dia bisa bawa ke rumahnya untuk diberikan kepada anaknya. Hal pertama adalah itu, menghadirkan kebaikan kedua orang tua, yang dengannya dia lebih mampu, lebih punya motivasi untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan yang kedua, wa ilayyal masir, seorang harus ingat bahwa baik tidaknya dia terhadap orang tuanya akan mempengaruhi nasibnya besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan man barra biwalidayhi lam yamut mautatassu. Barang siapa yang dia baik terhadap kedua orang tuanya tidak akan mati dalam kondisi jelek, tidak akan mati dalam kondisi suul khatimah, tidak akan mati dalam kondisi yang tercela. Karena kebaikan akan melahirkan kebaikan yang selanjutnya. Semakin besar kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan melahirkan kebaikan besar yang selanjutnya. Dan tidak ada kebaikan setelah tauhid sebesar kebaikan seorang anak terhadap orang tuanya. Oleh karenanya ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Tsumma ai, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tsumma ai Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, baru setelahnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.